Suatu ketika, di antara orang-orang musyrik Quraisy ada yang berkata kepada Nabi SAW, "Muhammad, kami tidak akan beriman kepadamu kecuali kami masing-masing diberi apa yang telah diberikan kepadamu, dan masing-masing dari kami diberi catatan yang mengatakan bahwa engkau benar-benar utusan Allah." Atas permintaan mereka, Nabi SAW tidak menjawab sepatah kata pun. Kemudian tidak lama setelah itu, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi SAW. Apakah sebabnya mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah? Mereka bagaikan keledai yang terkejut, lari dari singa, bahkan setiap orang, dan mereka ingin diberi lembaran-lembaran yang terbuka. Sekali-kali tidak, bahkan mereka tidak takut pada hari kemudian. Sekali-kali tidak, sesungguhnya Al-Quran adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran darinya, dan mereka tidak mengambil pelajaran darinya kecuali Tuhan menghendakinya. Dialah yang patut bertakwa kepadanya, dan dialah yang berhak memberi ampunan. Keadaan orang-orang musyrik Quraisy yang tidak peduli akan peringatan atau ajaran Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Allah menggambarkannya sebagai keledai yang takut dan lari karena takut pada singa. Keinginan mereka agar masing-masing diberi catatan atau buku tertulis seperti yang diberikan kepada Nabi SAW adalah karena mereka tidak percaya pada diutusnya Nabi Muhammad SAW dan tidak takut dengan azab yang akan datang di kemudian hari. Jika mereka masih ada rasa takut akan hukuman di hari kemudian, tentu mereka tidak akan membuat permintaan seperti itu. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berisi peringatan. Siapapun yang mau menerima ajarannya, tentu dia akan mendapatkan pengajaran dari Al-Quran. Namun manusia tidak akan mendapat peringatan dan ajaran yang suci dan luhur kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, di antara para pemimpin musyrikin Quraisy berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Muhammad, engkau bukan utusan Tuhan. Jika engkau benar-benar utusan Tuhan, di mana saksi engkau yang menyatakan bahwa engkau benar-benar utusan Tuhan?" Menurut riwayat, pada saat itu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi SAW. Berkatalah orang-orang kafir, "Kamu bukan seorang yang dijadikan Rasul." Katakanlah, "Cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan kamu dan antara orang yang mempunyai ilmu Alkitab." Jika orang-orang kafir meminta seorang saksi yang menyatakan kerasulan Nabi Muhammad SAW, beliau memiliki cukup banyak saksi. Pertama, Allah sendiri adalah saksi dari pengutusan Nabi. Kedua, orang-orang yang memiliki ilmu kitab suci dari Allah, seperti Yahudi dan Nasrani dan lain-lain, yang dapat menyaksikan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Karena itu, jika mereka masih tidak mau percaya, biarkan saja. Bagi orang yang tidak mau percaya, walaupun sudah diberi keterangan apapun, tetap tidak akan percaya.